Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara fikih hari Jumat yang terkadang kita lupa adalah ketika azan Jumat dikumandangkan, maka jangan menunggu azan selesai baru salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jangan tunggu. Khusus untuk azan Jumat. Kenapa? Karena sesudah Jumat ada khutbah, dan hukum mendengarkan khutbah wajib. Hukum membalas azan sunnah. Maka masuk di masjid ketika azan dikumandangkan, sunnahnya langsung solat tahiyatul masjid walaupun azan sedang dikumandangkan, supaya siap mendengarkan khutbah yang hukumnya wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita akan bawakan kisah tentang putrinya Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dan putrinya Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga. Namun sebelumnya kita masuk ke pembahasan ini, ingat, semakin banyak orang akan semakin banyak cara memahami, akan semakin banyak cara penilaian dan sudut pandang berbeda-beda. Maka intinya kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroni, saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada 2 ini, Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Imam Malik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia Nabi bilang kalian lebih tahu daripada urusan dunia kalian. Tapi urusan agama kita diikat dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mari kita lihat kisah yang tadi kita sebutkan. Imam Ahmad, ulama mazhab. Imam Syafi'i, ulama mazhab. Sebelum mereka dua, ada Imam Malik. Sebelum Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dan sampai Imam Ahmad, mereka hidup di tahun 100 sampai 200 Hijriah. Duluan Imam Abu Hanifah duluan. Imam Abu Hanifah ulama besar. Beliau masih hidup, lahir Imam Malik. Imam Malik masih hidup, lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih hidup, lahir Imam Ahmad. Semua mereka ini ulama mazhab, dan selain mereka berempat banyak. Mazhab Ibnu Thawr, Al-Auza'i, Ibnu Rahawai, dan banyak mazhab, hanya murid mereka tidak berkesinambungan sehingga tidak terkenal seperti 4 mazhab ini. Dan ulama mazhab 4 ini semuanya ahlu sunnah wal jamaah, dan tidak ada satu di antara mereka mengatakan kamu muridku, jangan piba belajar Pak Imam Syafi'i ngana tapi murid jangan piba belajar Pak Imam Ahmad. Enggak ada mereka begitu. Bahkan mereka saling memberikan pengakuan bahwa dia lebih berilmu daripada saya. Tidak ada mereka melarang muridnya belajar ke imam sana. Jangan belajar kamu muridku udah bertahun-tahun, jangan belajar ke Imam Ahmad, jangan belajar ke Imam Syafi'i. Enggak ada. Semuanya mereka menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan semua mereka mengatakan, fa idza suluhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu mazhabku. Dalam perkataan lain, kalau ada saya nyatakan dan ada hadis Nabi yang sahih, maka buang perkataanku dan ambil perkataan Nabi. Gitu, enggak ada ta'assub, enggak ada fanatik. Sehingga yang mengambil pendapat ini selama dia punya dalil Al-Quran, As-Sunnah di atas pemahaman salafus soleh, maka dia termasuk benar. Dan jangan alergi dengan salafi. Salafi itu artinya pendahulu. Pendahulu yang dimaksud siapa? Salafus soleh, orang-orang soleh yang pendahulu. Siapa? Sahabat. Sahabat itu apa? Sahabat itu adalah orang Islam yang hidup di masa Nabi. Dia memeluk agama Islam dan dia melihat Nabi.
baku dapat dengan Nabi, dia tahu tu Nabi, dan dia memeluk agama Islam, meninggal dalam keadaan Islam, mereka itu sahabat, dan mereka dipuji di atas Al-Quran dan hadis. Dipuji di surat At-Taubah, Allah puji orang-orang sahabat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, orang-orang terdahulu, orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang walladzina tabauhum, yang mengikuti mereka dengan benar. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah puji sahabat. Sehingga kita beragama harus berpemahaman Al-Quran dan Sunnah di atas para pemahaman salafus soleh, salaf, pendahulu yang soleh. Muncul orang bilang salafi, salafiyun. Kalau ada yang salah, oknumnya. Tapi kita mau tidak mau, baik Muhammadiyah, baik NU, maka disuruh untuk berpegang kepada Al-Quran dan hadis di atas para pemahaman sahabat, salafus soleh, para pendahulu yang soleh. Jadi salafi bukan organisasi. Selama kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman salaf, orang terdahulu, maka itulah. Kalau enggak mau, tinggal mau pilih. Mau ikut Ahmadiyah, yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, yang lahir dari India. Kalau tidak mengikuti salafus soleh, tinggal mau jadi begitu. Atau mengikuti Syiah, yang mengatakan Ali, mengagungkan Ali sampai pada derajat Nabi, bahkan mengagungkan Ali sampai derajat Tuhan. Syiah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua. Yang ketiga, kisah menarik yang bijak antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mazhab ketiga. Baru yang keempat Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad hafal 2 juta hadis. Ulama besar, ulama mazhab. Dalam kondisi itu dia masih menghargai, memuliakan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad sering ceritakan ke putrinya. Imam Ahmad punya anak putri cewek. Dia sering ceritakan ke putrinya tentang Imam Asy-Syafi'i, kehebatan Imam Syafi'i, zuhudnya, ilmunya yang luas. Imam Syafi'i luar biasa, hebat. Anak putri Imam Ahmad kagum. Ulama hebat. Gimana enggak hebat? Imam Syafi'i hafal Muwatta, setebal Al-Quran, isinya hadis, karya Imam Malik. Imam Syafi'i hafal dalam 9 hari. Bagaimana tidak mau jago? Maka suatu hari Imam Syafi'i datang bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. DP putri bilang, oh ini pas-pas nih, pas-pas. Mulia mau cek bagaimana tuh ulama kehidupan, bagaimana DP amalan. Datang Imam Syafi'i bertamu ke Imam Ahmad. Sampai datang sebagaimana memuliakan tamu, diberikan makanan. Putrinya Imam Ahmad awasi terus. Dia awasi, mau cek bagaimana ulama bergerak-gerik, bagaimana tingkahnya ulama. Baru dimakan, putrinya Imam Ahmad curiga. Ada satu poin ini. Sesudah makan, Imam Ahmad bapisah, solat, zikir, wirid. Imam Syafi'i nyanda. Imam Syafi'i pasandiri baguling, tidur. Putrinya Imam Ahmad awasi terus, mau lihat. Sampai waktu subuh, Imam Syafi'i bangun, memimpin solat subuh. Kemudian sesudah solat subuh, setelah berpisah tentunya datanglah putri Imam Ahmad mengadu ke ayahnya. Datang bertanya pada papa, wahai ayahku, Imam Asy-Syafi'i ulama zuhud, amalan mereka itu penuh dengan sunnah. Apa yang ayah puji-puji, agung-agungkan tentang Imam Syafi'i, malam ini beda, yang saya lihat beda. Apa yang ayah bicarakan dengan yang saya lihat, mulai dari Imam Syafi'i datang sampai mimpin solat subuh, habis solat subuh pergi berpisah, beda dengan ayah ada cerita.
Bagaimana itu ayah? Pertama, ayahnya tanya, kenapa beda? Apa yang beda? Putrinya Imam Ahmad mengatakan, pertama, saya terkagum, saya terkejut, merasa aneh dari 3 poin. Pertama, ulama zuhud pasti makannya sedikit. Untuk beribadah supaya kuat, makan sedikit. Kenapa Imam Syafi'i makannya tadi malam banyak sekali? Tidak layak sebagai ulama, tidak cocok. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah disajikan makanan malam, ayah solat, baca Al-Quran, zikir, wirid. Imam Syafi'i cuma tidur-tidur. Tidak ada di solat, tidak ada di baca Al-Quran, tidur. Semestinya ulama zuhud, baca Al-Quran, qiyamul lail, solat. Ini cuma tidur. Itu yang kedua. Ketiga, yang anehnya lagi ayah, ulama Imam Syafi'i bangun kamari subuh, basah sembahyang, yang tidak berwudu. Bahkan dia imam, tidak berwudu. Bagaimana itu ayah? 3 poin ini yang dinilai aneh oleh putri Imam Ahmad. Ya, masalah Jumat yang dirahmati Allah. Orang yang pintar dan cerdas, ada yang namanya tabayyun. Apa itu tabayyun? Klarifikasi. Apa itu klarifikasi? Mengondo bilang, "Me apa mau ribuan?" Baku-baku tanya dulu. Yang langsung bafonis. Dan ini yang harus orang ambil hikmah sebelum lanjut kisah. Akamu bui mai kombaroi bo ayoni laporan. Pulang kamari di rumah kok ada laporan istri. Sayang, sampai anak tetangga ada cambok tadi. Ya pukul, menangis. Jangan sebagai suami langsung ambil senjata pergi menyerang. Baku tanya dulu. Me apa mau ribuan? Tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah bilang di surat Al-Hujurat, orang-orang beriman datang berita, pergi klarifikasi dulu. Baku tanya. Jangan main bertindak. Boleh jadi dia ada cambuk NTP anak, karena NTP anak mau naik layang-layang di sebelah, di pohon, kok ada tiang listrik, ada kabel telanjang di atas itu. Mau bilang akang, tetap dia bakras. Lebih baik tetangga cambuk daripada kasebir dia naik di pohon yang ada tiang listrik. Baku tanya dulu. Jangan main bertindak. Ini yang masih jaga hilang 4 orang di masyarakat. Ribuan. Baku tanya, klarifikasi. Jangan langsung bertindak. Boleh jadi apa yang kita pandang itu buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Surah Al-Baqarah. Boleh jadi kalian niat buruk, tapi itu baik bagi kalian. Baik, lanjut di kisah. Imam Ahmad, ulama, dia tahu tuh ayat tadi. Sedang orang di kampung tahu, apalagi Imam Ahmad. Dia pergi tanya Pak Imam Syafi'i dengan penuh rendah diri, dengan sopan. Imam Mangoi ki gua-guak mai. Oh Imam Syafi'i, sejak kedatanganmu sampai selesai ini ada 3 yang ternyata diperhatikan oleh anakku. Ada 3 hal yang dia ingin tanyakan. Maka 3 itu saya tanyakan kepada Anda. Pertama, ulama kata putriku makannya sedikit. Kamu tadi malam makan banyak sekali. Yang kedua, ulama kalau malam dia lebih banyak baca Al-Quran, solat. Tadi malam cuma tidur, habis makan tidur sampai subuh. Tentu orang bertanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Syafi'i bangun kamari, basambayang subuhnya, tidak basolat. Maka mohon dijawab. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, Tu'amul karim dawaun. Memang zuhud orang ulama itu makan sedikit. Tapi kata Imam Syafi'i, tadi malam memang betul saya makan banyak.
Kenapa? Karena makanan orang dermawan adalah obat. Makanan orang dermawan obat. Wa ta'amul bakhil daun. Makanan orang koncudu, bakhil, adalah penyakit. Maka tadi malam saya makan banyak bukan karena untuk kenyang, tapi karena untuk berobat. Insya Allah terjawab satu pertanyaan. Dua, ente bilang saya enggak tidur, enggak ibadah tadi malam, cuma tidur. Kata Imam Syafi'i benar, betul. Tadi malam sesudah saya makan dan baringan, dihamparkan di hadapanku 72 permasalahan dalam ilmu fikih, dan keluar DP jawaban dari Al-Quran dan hadis. Biasanya orang begitu. Ada masalah di luar, nanti mau baguling, mau tidur, kontak keluar DP solusi. Baik itu permasalahan dunia, bisnis, dan lain sebagainya. Nanti mau baguling, tak muncul DP jawaban. Ternyata ini jalan keluarnya seperti ini, yang bijaknya seperti ini. Imam Syafi'i baguling 72 permasalahan ilmu fikih yang keluar, dan jawabannya dia dapatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu dia tidak beribadah, tidak bersambayang, tidak baca Al-Quran, dan itu akan bermanfaat bagi mukmin. Jadi itu kenapa enggak sholat. Yang ketiga, saya bangun bersambayang subuh, nyandak berwudu, betul, benar Imam Ahmad, benar. Karena saya punya wudu nyandak batal, masih wudu waktu Isya, habis itu baguling sampai subuh, tidak batal wudu, tidak tidur, nyandak buang hajat, nyandak tidur. Maka itulah wahai Imam Ahmad. Sesudah itu Imam Ahmad puas dengan jawaban Imam Syafi'i. Imam Ahmad kembali ke putrinya dan menyampaikan apa yang dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wahai putriku, apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i semalam lebih afdol daripada yang saya lakukan, solat qiyamul lail, baca Al-Quran. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, kenapa lebih afdol? Imam Ahmad bersambayang, baca Al-Quran, berzikir. Dia cuma baguling. Kenapa lebih afdol? Jawabannya, ilmu lebih besar pahalanya dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Bersambayang sunnah, pahala. Baca Al-Quran, pahala. Berzikir, pahala. Tapi kalau dia berhenti berzikir, dia berhenti baca Al-Quran, dia berhenti bersambayang, catatan pahala tak berhenti lagi. Tapi ilmu, ketika dia sampaikan, dia dakwakan, dia bukukan, dan diamalkan orang, bajalang terus di pahala. Bahkan si penulis, si penyampai dakwah somati, orang-orang masih mengamalkan apa yang dia sampaikan, maka orang yang musuh meninggal ini masih mendapat pahala dari orang yang mengamalkannya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesemangat dalam mempelajari ilmu agama, rajin menghadiri kajian, semangat mendengarkan dakwah, entah secara langsung, entah secara media. Karena dengan itu kita akan mendapatkan ilmu banyak. Dengan itu kita akan meng-share, menyampaikan kepada anak-anak kita, istri kita, tetangga. Mereka amalkan, orang dapat pahala. Itulah keutamaan ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Beberapa hari ini ada yang sedang tren media sosial. Ada banyak orang terluka, banyak orang tersinggung, dan banyak orang mendapatkan pengetahuan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ada cara yang bijak menyikapi apa yang beredar di media sosial. Kita ambil contoh. Jika ada orang menyampaikan bahwasanya minuman keras adalah perbuatan yang dilarang agama, haram. Kemudian ada orang menyampaikan tentang itu, dan kita tahu bahwasanya minuman keras haram. Dalam Al-Quran haram, dalam hadis haram.
Al-khamru miftahu kulli syarr. Minuman keras itu adalah kunci segala kejelekan. Misalnya ini minuman keras, kita ambil itu aja biar enggak ada tersinggung lagi. Jika ada orang menyampaikan tentang minuman keras, kebetulan torang jaga minum mabok, maka yang bijak baba diam jo. Baba diam dan renungi, ya Allah, saya sadar dan tahu bahwa itu dilarang agama dan itu perbuatan dosa. Saya ini masih jaga bagate. Saya meminta kepadamu, ya Allah, cabut nikmat nikmat jaga minum dan mudah-mudahan hilang. Mendingan begitu daripada reaksi. Kalau reaksi, biasanya orang yang kena hukum itu dia keluar-keluar, menyatakan tidak setuju, protes. Kalau orang mau coba protes, maka yang kita protes bukan dai-nya, tetapi sang pembuat syariah, Allah. Maka ketika ada orang berceramah, entah menulis, entah di medsos, dia berbicara tentang satu hukum, kebetulan orang pelakunya ureki biok-biok main. Baba diam Joko merenung, ya Allah, kita ini betul, saya mengaku so salah dan insya Allah saya akan cepat keluar. Dia ambil tanyun monayo. Karena ketika orang malawang, ada 3 hukum yang saya akan bawakan. Pertama, sombong. Nabi bilang apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Tahu-tahu Allah permanen nimbole. Ya udah, kalau ente melanggar kau berharap bertobat. Dia ambil tanyun, ketika ada dai menyampaikan butuh munjago menyatakan tidak setuju, ente pergi protes Pak Allah. Maka ketika begitu baba diam jo, berusaha supaya orang hati ini satu saat sonyanda dan katakan, yakini bahwa hukum Allah itu permanen yang sebegitu. Mau satu dunia ini mau malendong, mau protes Pak Allah, yang tidak mau berubah tuh hukum. Haram haram, halal halal. Mau satu dunia mau malendong, mau status, yang tidak mau berubah tuh haram mau jadi halal. Jadi yang pertama supaya tidak sombong. Dan sombong adalah dosa yang paling pertama dilakukan di jagat raya. Bukan di dunia, di jagat raya. Sombong apa? Sombongnya iblis. Siapa iblis sombong? Allah suruh basembah Pak, basujud bukan basembah. Basujud pada Nabi Adam. Allah bilang, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblis." Ketika kami, Allah bilang, suruh semua malaikat sujud Pak Adam. Semuanya sujud malaikat, ribuan, jutaan. Kecuali iblis, aba wastakbaro. Iblis ni mau basujud kau sombong. Pas sombong. Allah, engkau ciptakan aku dari tanah, Allah ciptakan dia dari tanah. Kamu ciptakan aku dari api, iblis bilang. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ngapain aku mau sujud pada dia? Enggak mau, sombong. Fakana minal kafirin, maka dia termasuk orang kafir. Kafir karena tidak mau jalankan perintah Allah. Kita enggak menghukumi orang di sini. Jadi sombong, hati-hati. Yang kedua, la yadkhul, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Nabi bilang, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Setitik sawi, bahkan ada yang mengatakan seperti debu. Di hatinya ada sombong, takabur. Ni mau terima itu Allah pe aturan, ni mau dia mau malawang. Nabi bilang, ya, bukan ustaz yang bilang, hadis riwayat Imam Muslim, tidak akan masuk surga. Waliyadzubillah. Yang ketiga, yang terakhir, orang-orang semua, kalau ada sekali lagi hukum yang disampaikan oleh orang walaupun dia cuma lulusan SD SMP, kalau itu benar dari Allah, jangan bully pada dia. Kenapa? Kalau orang mau bully, sama saja orang membuli Pak Allah. Dia hanya menyampaikan Allah ada bilang, Allah tuliskan di Al-Quran, Nabi sampaikan dalam hadis. Itu nih boleh. Minuman keras nih boleh. Baju di online nih boleh. Menyabung ayam nih boleh.
Ya udah tunduk aja, walaupun ente masih suka ngerjain, tunduk aja dan yakini bahwa itu aturan itu dari Allah dan permanen. Jangan koar-koar, malawang. Karena yang ketiga ini, kalau torang koar-koar ko malawang, sama aja kita menentang Nabi yang datang membawa kenabian risalah. Sekiranya torang hidup di zaman Nabi, mungkin torang yang paling pertama menolak dakwah Nabi. Kenapa? Karena tidak setuju dengan apa itu Nabi ada sampaikan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jangan tersinggung. Yang saya bawakan adalah contoh minuman keras, contoh judi online, contoh menyabung ayam, dan haram-haram lainnya tinggal mengikut. Tidak memvonis orang, tidak memvonis orang. Saya pribadi dan ulama mazhab masih punya peluang untuk bikin dosa, karena yang maksum hanya Nabi, yang bersih dari dosa hanya Nabi. Selain Nabi, orang yang dijanjikan masuk surga secara mubasyirin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka manusia yang punya peluang untuk berbuat dosa, salah dan keliru, khilaf sama dengan orang. Sehingga itu kita harus bijak. Lebih baik oleh kibio-bio mangoi berharap untuk keluar dari dosa itu. Jika kita sempat ada di situ, jangan mengolok-olok firman Allah, jangan menghina apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan atas umur dan rezeki kita. Amin. Kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Jika mereka masih hidup, jadikanlah kami penyejuk pandangan mereka ya Allah. Orang tua kami kangen ketika kami tidak di hadapan mereka ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mampu membahagiakan mereka, walaupun hanya berbahasaan, walaupun hanya bahasa yang halus, tidak harus memberikan barang mewah. Dan jika kedua orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, berikanlah mereka tempat yang baik di sisimu ya Allah. Jauhkan mereka dari siksaan api neraka dan azab kubur ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang baik ya Allah, mulai dari pemimpin kecil sampai pemimpin besar. Jika ada mereka yang keluar dari koridor kebenaran, luruskan mereka ya Allah. Berikanlah mereka teman-teman yang baik, yang soleh, yang takwa ya Allah. Para pemimpin kami, jauhkanlah mereka dari teman-teman yang buruk, yang jauh dari agama. Ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah. Berkahilah umur kami dan rezeki kami ya Allah. Izinkan kami menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Izinkan kami menunaikan ibadah haji ke Baitullah ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Jadikanlah akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Kumpulkanlah kami di surgamu ya Allah. Ya Allah, lindungilah negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Jika ada orang-orang luar negeri yang punya niat menghancurkan NKRI yang tercinta ini, lululantakan mereka ya Allah. Dan jika ada orang-orang Indonesia yang berkhianat, punya niat menghancurkan negeri ini, menjual negeri ini, hancurkan mereka ya Allah. Kami di Indonesia ini berbeda-beda agama tetapi rukun. Jangan biarkan jika ada orang yang punya niat merusak tatanan di negeri kami tercinta ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami di hari Jumat ini ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah.
Jadikanlah akhir hayat kami adalah husnul khotimah ya Allah, dan kumpulkanlah kami di syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.